Sehingga dulu ada Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah? Kenal Abu Hurairah? Beliau adalah pewaris yang merawikan. Beliau hafal amat sangat ribuan hadis. Ini Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah di saat siang hari beliau melihat yang namanya pasar, mau pasar Buah-Belan, mau pasar Tambun, melihat pasar kok di siang itu kok ngelihatnya kok ramai banget ya. Setelah beliau melihat pasar dalam keadaan ramai, ada yang beli, ada yang jual, ada yang berlalu-lalang kemana-kemana. Akhirnya beliau ini masuk ke sebuah tempat dan berdiri di ujung pojok sebuah pasar. Beliau bilang, wahai para sahabatku, wahai para manusia, apakah engkau tidak mengerti bahwa di Masjid Nabawi di sana sedang dibagi-bagikan warisan? Dibagiin apaan? Dibagiin warisan. Apakah engkau tidak tertarik, wahai sahabatku? Wah, akhirnya yang tadinya di pasar itu rame, diam seketika karena ada suara Abu Hurairah mengumumkan bahwa di Masjid Nabawi ini sedang bagi-bagi warisan. Di Masjid Nabawi sedang ada warisan, sedang dibagi-bagikan warisannya Anbiya, warisannya Rasul, warisannya para ulama. Akhirnya ini yang namanya pasar yang tadinya rame mulai berhenti, dan yang namanya orang ini mulai berbondong-bondong menuju ke Masjid Nabawi. Setelah orang pada datang ke sana, melihat di Masjid Nabawi, kata Abu Hurairah, Abu Hurairah kan adalah orang yang amat sangat dipercaya di saat itu. Beliau menghafal banyak ribuan hadis, beliau tidak pernah berdusta, sehingga omongannya ini didengar oleh masyarakat, oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga berbondong-bondong orang datang ke Masjid Nabawi. Lantas setelah sampai sana, orang-orang nih ngeliat, apa anak yang dibagi? Mana warisan Nabi? Lah katanya lagi dibagi-bagi warisan di Masjid Nabawi. Lah kita ngeliat orang ada apa-apa. Masjid seperti biasa, ada yang ngaji, ada yang taklim, ada yang share, ada yang musyawarah, berbagai macam keilmuan. Sehingga ini orang-orang yang tadinya sudah kumpul di Masjid Nabawi ingin dapat warisan para nabi, ingin dapat warisan para rasul. Wah, ini pulang lagi, balik lagi ke pasar. Barakah Syabdul Qadir Waliullah Bisabat Nabi Muhammad Biiznillah Waridallah Bil Barakah Wal Karamah Syabdul Qadir Waliullah Bisabat Nabi Muhammad Biiznillah Waridallah. Alhamdulillah. Lanjut ya, dikit lagi. Bahwa orang-orang yang tadinya menyangka
di Masjid Nabawi lagi dibagiin warisan para nabi. Apakah itu pakaiannya, apakah itu hartanya, apakah itu peninggalan-peninggalan berbagai macam peninggalan beliau, apa Al-Qur'annya, apa segala macam lah. Sampai di Masjid Nabawi ternyata tidak ada yang ngebagi-ngebagiin warisan. Akhirnya nih orang-orang masyarakat di Madinah balik lagi ke tengah-tengah pasar, bilang ke Abu Hurairah, "Woi Abu Hurairah, jangan bohong apa?" Ini kalau kata orang galong. "Abu Hurairah, lu jangan bohong apa? Tadi dibilang katanya di Masjid Nabawi lagi pada bagi-bagi warisan Nabi lah. Kita rombongan datang ke Masjid Nabawi ada apa-apa." Akhirnya beliau Abu Hurairah bilang, "Lantas apa yang kau lihat di sana?" "Ya seperti biasa Abu Hurairah. Kami lihat orang yang sedang tadarus, sedang orang yang haji, sedang orang yang mungkin lagi pada share tentang sebuah keilmuan agama. Apakah engkau tidak sadar? Apakah engkau tidak mengerti bahwa itulah sejatinya warisan Anbiya, warisan para Rasul, warisan para Nabi, yaitu keilmuan, keyakinan, keimanan hanya kepada Allah." Ini lantas orang-orang yang namanya orang tadi tengah pasar, "Oh ya benar juga, gua kirain lagi bagi harta warisannya Rasulullah." Jadi kita yang kumpul di sini dalam rangka niatan satu, ilahi anta maksud dan langkah, kita juga mempunyai sebuah ingin memegang sebuah erat warisan baginda Rasulullah, warisan para Anbiya, warisan para Rasul, sehingga kita rela kumpul di sini di tengah-tengah sawah, mau hujan, mau panas, mau gerah, mau dingin, mau banyak lembing, mau orada lembing, dalam rangka niatan satu memegang sebuah warisan para Anbiya, maka kita ikhlas, ridho untuk meninggalkan berbagai macam sebuah keinginan yang ada di luar sana, sehingga kita mau untuk duduk istiqomah di tempat ini. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masih orang yang mungkin masih belum cocok dengan pengajian kita, udah biarin. Orang usah dipikirin, orang usah didoain mati, termati dewek. Yang penting kita terus bisa istiqomah untuk ibadah, mengabdi hanya kepada Allah. Dan bilang kepada mereka yang memang masih belum mempunyai mahabbah, belum mempunyai rasa husnuzon terhadap pengajian kita ini, bilang ke mereka, biarlah ujabat tanganmu sebagai salam perpisahan. Mungkin sudah jadi suratan, kita harus jumpa dan berpisahlah. Lanjut. Sendiri bagaikan matahari dan hujan, takkan pernah bersifat satu tujuan. Ku siram air cinta di hatimu, tapi kau keringkan dengan iri. Kurang lebih mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan beliau, semoga mendatangkan barokah, manfaat di dunia wal akhirah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak, para ibu, kaum muslimin, saudaraku jamaah manaqib rahimakumullah. Mauidul hasanah yang selanjutnya yang disampaikan oleh al-ginal kiram Abah Kiai Haji Abbas Suryadi dari kampung Galian. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad bil barakah wal karamah syadul qadir waliyullah bisabat Nabi Muhammad biiznillah warida Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dikit kalau terdok biar bareng apa gitu kayak burung dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kita hormati dan yang sangat kita ta'zimi, guru dan orang tua kita Al-Maksud Abah Kiai Haji Tubagus Al-Mubarak. Semoga beliau tambah-tambah mustajab doanya. Apa yang beliau rencanakan semoga dibela, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat kita cintai dan yang sangat kita dambakan, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yang senantiasa selalu membimbing kita. Doa beliau nyiprat ke tempat ini, seluruh keluarga besarnya dibela selamat dunia dan akhirat. Para imam-imam manaqib, para kiai, para ajengan, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat kum teu wiji-wiji sadayana anu kempel dina haplah ieu mudah-mudahan guru urang, para sepuh urang sadaya sing dipaparin ku Allah karidoan ti Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dari dua cerita yang dibawakan oleh para kiai kita menceritakan sebuah kecintaan, dan beliau mengatakan bahwa di tempat ini adalah yang tempat jauh dari mana keramaian. Ini ada sejarah ketika istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau diajak istrinya Siti Hajar yang menggendong bayi Nabiullah Ismail alaihi salam. Saat itu belum jadi nabi,
masih orok. Kalau orok orang sini bilang apa namanya? Bayi. Bayi orok. Gede dikit bocah, budak, balita. Habis balita, ya kan ada proses perjalanan, ada nama-nama tersendiri, betul? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim doanya mustajab saat itu karena dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tukang bikin patung, patung Lata, Uzza, Manat, tukang bikinin patung sesembahan manusia. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dimakrifatkan oleh Allah, doanya mustajab. Apabila ada orang yang selalu setiap hari dosa dan durhaka, didoain sama Nabiullah Ibrahim, kata Nabiullah Ibrahim, mati, mati. Bener Pak, saking mustajabnya doa Nabiullah Ibrahim, makrifat kepada Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya di bawah, diperintahkan ditinggal di antara bukit Safa dan Marwah yang tidak ada pohonan. Dia berjalan mapai-mapai padang pasir, mapai-mapai pancaniti, mapai-mapai bandurungsi, masuk hutan keluar hutan, ada kali, ada jembatan, ada tai biji rambutan. Bapak dan saudara, istrinya juga makrifat kepada Allah. Apa kata Siti Hajar, wahai suamiku, inikah perintah dari Allah? Lalu Nabiullah Ibrahim bilang, iya, ini adalah perintah. Itu ditaruh bininya, ditinggal. Ditinggal kemana? Ditinggal kembali menyebarkan agama Allah di tengah-tengah padang pasir. Gak punya bekal apa-apa, gak punya makanan apa-apa, jangankan makanan, air pun tidak ada. Coba bini kita Pak taruh di tengah sawah. Kalau kagak pulang dicakarin Bapak gak percaya dah. Benar? Betul? Bawa bayi. Ketika Nabiullah Ismail alaihi salam nangis, kalau bahasa kita mah pengen minum, dianya juga Siti Hajar pengen minum, maka Siti Hajar berlari mencari air antara Safa dan Marwah, lari lagi, ngelihat bayi lagi, lari lagi, ngelihat bayi lagi, lari lagi, ngelihat bayi lagi. Maka menjadi satu wajib bagi rukun haji, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, sa'i namanya. Alhamdulillah. Perjuangan siapa? Seorang ibu yang makrifat kepada Allah, tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Bahasa orang cinta mah ibu, orang yang sayang banget sama anaknya, digendong capek ditinggal itu anaknya. Akhirnya karena saking cintanya kepada anak, perintah dari Allah yang begini berat, akhirnya dari kaki Nabiullah Ismail, kalau bahasa bayi mah tetojer, bahasa Jermannya tetojer, betul? Begitu tetojer, itu tanah muncul air yang dari surga langsung. Maka ketika kembali ke bayi tersebut, Siti Hajar melihat pancaran air yang dari bumi di tengah-tengah antara bukit Safa dan Marwah, maka keluar namanya air. Lalu Siti Hajar berkata, Zamzama, Zamzama, maka terkenal sampai sekarang air Zamzam, air Zamzam.
Iya, jamaah manakib jadi tahu. Alhamdulillah. Siapa yang hebat saat itu? Apakah bayi Nabiullah Ismail alaihissalam yang hebat? Tidak. Beliau belum berjuang apa-apa, belum mengabdi apa-apa kepada Allah. Itu adalah perjuangan seorang ibu yang makrifat kepada Allah untuk anak-anaknya, perjuangan seorang ayah yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terbawa itu semuanya kemakrifatan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar air Zam-Zam, Bukit Safa dan Marwah, lari-lari kecil Sa'i namanya, menjadi rukun haji wajib bagi orang yang berangkat haji. Namanya Safa dan Marwah, melakukan sa'i menjadi rukun. Bukan hanya sekedar itu, wahai saudaraku, satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya paham. Kita berada di tengah sawah, memang kemauan kita? Bukan. Betul? Betul? Ini adalah orang-orang yang dipilih, bukan bangga kita, bukan sombong kita. Pada kenyataannya, kalau bukan Allah yang berbuat di tempat ini, tidak akan pernah bisa. Betul? Betul? Maka banggalah kita, karena Allah bimbing kita, Allah bela kita. Semoga senantiasa kita selalu dalam pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tempat ini ngikutin maunya Allah. Semoga di tempat ini dijadikan tempat-tempat yang barokah fid dunya wal akhirah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.